Ya bagus, selamat datang di podcast anime. Jadi kali ini kita akan melakukan kembali lagi di podcast anime yang berjudul dengan anime One Piece kembali lagi ya teman-teman ya. Kali ini gue akan kedatangan dua orang tamu yang sungguh spesial. Kali ini tamunya tidak lain dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu aku memiliki tamu baru. Yaitu ada dua orang nih. Bisa diperkenalkan namanya bang masing-masing? Atau siapa Halo, dulu nih? boleh gua dulu. Halo, gua Rama. Halo, gue Danu. Kita berdua dari Nakama Baka, salah Iya. satu akun One Piece khususnya untuk pembahasan mengenai teori mantap-mantap. Pokoknya semua cocok logi, fakta ada di One Piece juga. Yang YouTube-nya kalau misalnya di YouTube-nya pasti ada Yo Sobat Baka. Nah, itu tuh dari kita tuh. Oke. Teori mantap-mantap seputar Teori. dunia One Piece. Nah, itu pasti kita tuh. Yang mantap ya bang ya. Jadi ada Bang Danu dan Bang Rama. Yoi. Iya. Gimana, Bro? Instagramnya Nakama Baka dan nama YouTube-nya juga Nakama Baka bang ya. Iya. Betul, Oke, Nakama nanti- Baka official untuk Nakama YouTube-nya. Baka official, nanti gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Jangan Boleh. lupa kalian follow dan juga like, share juga subscribe. Oke teman-teman. Oke nih bang. Kita kan sudah ini kan lagi membicarakan One Piece. Siapa sih yang gak kenal One Piece gitu ibarat kata nih kan ya? Seorang fans. Biasanya kalau di Indonesia ini apa sih bang nama sebutannya para kita fans ini biasanya? Ada yang bilang nakama nih bang. Kalau kita sih manggilnya Sobat Baka ya, Ram ya? Sobat Baka sih. Sobat Baka. Sobat Baka, iya. Padahal Baka artinya bodoh kan. Tapi nggak apa-apa, kita kan bodoh bareng-bareng nih. Iya. Tapi kita tetap ngefans sama One Piece kayak gitu. Jadi kita melihat One Piece itu dari sudut pandang yang nggak cuma melihat atau apa namanya mengikuti alurnya aja, tapi juga bisa berimajinasi sampai kira-kira gimana sih Oda tuh menggambarkan apa yang ada di isi kepalanya ke kita nih para pembaca kayak gitu sih. Iya. Tapi emang soalnya Oda juga suka bikin kita kayak orang bego nggak sih? Betul. Kayak orang bego kita kayak gini. Nungguin berapa puluh tahun nih nggak kelar-kelar. Dan sampai dari dulu sampai sekarang masih aja nggak berubah gitu, maksudnya kayak gokil banget ceritanya. Jadi kayak orang bego makanya Baka. Betul. Apakah sampai sekarang One Piece adalah salah satu anime favorit abang-abang masing-masing ini? Oh jelas lah. Iya. Kalau gue jujur emang yang paling gue cuman beberapa kalau anime sih beberapa doang. Paling selain One Piece ya paling cuma Shingeki, Hunter x Hunter dulu tuh, Iya, betul. Naruto gitu-gitu aja sih. Kan- Tapi emang ya karena yang paling update One Piece sih dan mungkin salah satu yang yang anime yang mungkin salah satu yang paling pertama gue tahu sih ya One Piece dari dulu sampai sekarang. Karena kan banyak juga gitu kan ya kayak abang-abang itu kan di Instagram influencer kayak membuat misalnya dia membuat tentang One Piece atau membuat tentang Naruto, tetapi anime terbaik atau favoritnya bukan dari salah satu dua itu kan banyak gitu kan. Iya. Ngomongin One Piece, One Piece pasti. pertama kali nonton atau baca tuh di mana tuh bang? Siapa dulu mungkin yang boleh ceritain sedikit? Kalau gue Gua dulu kali ya. boleh. Lu dulu. Siapa dulu nih? Gue kapan ya? Jujur sebetulnya waktu itu One Piece kayaknya dari pokoknya awal banget tuh di RCTI nggak sih dulu tuh? Iya betul. Animenya dulu justru kalau gue dulu sebelum ke manganya justru ke animenya dulu One Piece tuh. Dulu di RCTI itu awal-awal banget kan, masih awal banget tuh. Tahun berapa tuh lupa tuh 2000 berapa sih tuh? 2000-an, 2004, 2005 lah kali. Nah segitulah. Tapi abis itu sebetulnya keputus gue sampai waktu itu kalau nggak salah cuma sampai ini deh arc-nya si ini Alabasta deh kalau nggak salah. Nah abis itu gue keputus sampai gue itu akhir SMA lah di tahun 2012 akhirnya baru lanjut lagi gitu. Kalau Bang Danu?
Kalau gue sih sama sih. Sebetulnya gue sama Rama nih, kita ini adalah korban pertelevisian anak 90-an kan. Iya siap. Yang tahun 2000 tuh, iya tahun 2000 tuh minggu pagi itu pasti selalu nongkrongin Iya, kan Bang, di jelas TV. sama kita sama. Iya, jadi tuh awalnya tuh ya sama kayak Rama. Jadi kayak nonton animenya dulu di RCTI itu gue inget banget pokoknya jamnya itu awalnya tuh jam 8:30 terus jadi 8:30. Oh iya betul. Terus iya, tapi sama kayak Rama sempat putusnya itu sempat putus nonton animenya doang sih sebenarnya. Jadi lebih cenderung ke komik. Jadi tuh pas di animenya itu lagi di arc-nya Arlong Park. Habis itu kenal komik. Di komik kan kalau nggak salah volume 10 deh itu cerita tentang Arlong. Dari situ baru animenya putus, selanjutnya di manga. Jadi dari situ udah mulai koleksi manga, terus komik-komiknya kan beli di Gramedia dulu. Itu sampai sekarang tapi sih. ini ya apa emang baca manganya juga ya dari dulu ya, Baca manganya gitu. gue. Tapi bedanya kan kalau SD kan kayak kita belum tahu internet banget lah. Jadi kayak gue tuh belinya dulu di Gramet, bener-bener nungguin sebulan sekali dulu, inget banget gue baru volumenya datang kan. Dulu Gramet tuh bisa nongkrong tuh, ada tempat nongkrongnya. Bisa duduk di bawah gitu. Bisa duduk di bawah kan. Iya, Dulu iya, tuh ada iya, tuh iya. pondok-pondok kadang-kadang suka tuh Gramet tuh. Wah, demen banget tuh gue tuh. Buka-buka segel ya. Buka segel. Bukain segel. Nengok CCTV. Gue salah satu anak-anak yang buka segel tuh. Nengok CCTV nggak satpam ya kan. Iya. Iya. Komiknya di bawah, tangannya di crack, mata kiri kanan. Jadi Gramedia kalau lebih hati-hati lagi ya. Dulu di Conan tuh, kalau dulu Conan. Betul. Conan. Kalau One Piece jarang sih gue. Jadi itu kira bisa dibilang kalau sekarang lah anime favorit One Piece lah sampai sekarang deh ya. Wah, One Piece dong bro. One Piece Kan dong. kita nakal sama sejati bro. Nah, Iya. itu kan anime favorit tuh kan. Kalau bisa dibilang anime pertama kali ditonton tuh apa tuh Bang? Anime apa? Anime pertama kali ditonton abang-abang sekalian. Yang pertama kali tahu mengenal anime sebelum kita membuat One Piece itu adalah paling favorit bagi kita. Pertama banget tuh kayaknya ini deh. Apa? Kayaknya Let's and Go Senseiya gitu-gitu deh kayaknya. Lama sekali ya berarti. Iya. Kalau itu kan yang sebelum One Piece banget tuh. Iya, Itu betul. masih di Indosiar tuh dulu. Indosiar pagi, Senseiya, abis itu ya? Ultraman, ingat banget tuh. Oh iya dulu. Kayaknya Senseiya sama Let's and Go deh. Let's and Go tuh 90-an apa 2000-an ya? Let's and Go tuh kayaknya dari 90-an sebenarnya, dia tuh kayak Doraemon deh setahu gue. Kayaknya ya, tapi gue lupa ingat sih. Maksud gue di TV. Di Indonesia, di TV. Di TV kayak 2000 sih. 2000 ya? Iya sih, Let's and Go tuh yang ini kan, yang Tamiya kan? Iya. Iya tuh, gue suka sih tuh. Kayaknya tapi gue Subasa deh. Subasa tuh kapan ya? Subasa justru baru Ram. Subasa tuh tuh dulu TV7 Subasa. TV7 ya? TV7 dulu sama Nube, sama Ghost at School, sama Full Metal Panic tuh, anjir ingat banget gue sumpah. Oh, Full Metal Panic. Anak lama nih berarti begini. Iya, Yu Yu Hakusho. Oh iya, Hunter x Hunter. Oh iya, Hunter. Iya. Kalau Bang Angga sendiri, Kalau aku sih Bang bisa dibilang masih masih lama abang sih ya nonton anime. Aku pertama kali nih jujur nih Bang ya, yang betul-betul pengen merasakan kayak ada kartunnya itu zaman-zamannya ini sih apa namanya, dengan kekuatan bulan. Aku Sailor Moon. Sailor Moon itu anime Sailor pertama Moon. anjir. Itu anime pertama nonton Bang. Mungkin tahunnya masih 98, 99 lah mungkin ya. Mungkin lebih masih lama abang gitu ya. Tetapi karena pengen ketertarikan nonton anime lanjut, malah pengen tahu yang anime sebelumnya kayak Samurai X, Inuyasha, Oh iya, Samurai X juga tuh. Subasa, Oh, iya. Conan, gitu-gitu lah pokoknya. Ya gitu lah, awal pertama kali. Tapi masih lebih lama Legend abang lah ya itu berarti. Samurai X. Tahun 80-an ya. Iya. Samurai X, Dragon Ball tuh pokoknya legend dah. Wah, legend. Iya, legend sih. Iya. Tapi Bahkan Oda sendiri aja ngefans banget sama Akira Toriyama kan yang bikin Dragon Ball. Dragon Ball kan ya. karyanya terinspirasi dari beliau gitu ya. Iya kan emang. Iya.
Dia bahkan kalau nggak salah, gue baru ini yang dia interview itu katanya dia nggak mau keluar dari apa Shonen Jump kan dia. Si Iya. Oda Sensei itu katanya gara-gara saking ininya banget kan. Iya, saking itunya banget sama si Akira Toriyama, Respect kayaknya dia banget. nggak jadi, kayaknya dia juga nggak jadi ini deh, nggak jadi bikin manga tentang robot. Oh iya, dia katanya Soalnya kan sudah dibuat di sini di One Piece. Iya, akhirnya kan dipakai di One Piece tuh kayak tuh, Iya. pakai Frankie kan. Frankie Pacifista yang bertemakan robot yang tadinya dibuat suatu anime baru, tetapi karena saking tidak tahu membuat anime baru dilampiaskan ke One Piece gitu. Ya, iya, sebetulnya dia juga bingung tahu lanjutin One Piece tuh gimana, karena cerita itu sebetulnya berubah-berubah. Walaupun sudah tahu endingnya itu seperti apa. Iya, kan kalau nggak salah pernah ada bocoran tuh dulu yang dia kayak bikin skrip banyak gitu yang dibikin di jilitan kayak buku kitab-kitab gitu kan. Bener, ternyata dikira kan awalnya kan hoax tuh dulu, kayak habis dari arc-nya Dressrosa, gambar arc-nya Big Mom, habis itu gambar dragon, gambar naga gitu. Nah itu kan tadinya kan diprediksi itu arc-nya Revolusi kan, arc-nya si Dragon sama ya Dragon dan kawan-kawan dari Revolusi Army lah. Tapi ternyata jadi arc-nya si Kaido yang memang naga juga. Jadi kayaknya itu buku kitabnya bener deh. Iya betul. Ada waktu itu ya kalau bocor ya banyak, panjang tuh ya. Iya, tapi kayak biasa cuma kulitnya doang. Oh berarti kayak kitab gitu besar gitu ya bang? Iya, jadi kan itu kayak kumpulan ide-idenya Oda gitu loh. Tapi ya gitu, nggak banyak detail yang dikasih tahu deh kalau nggak salah dulu tuh. Kayak ininya kan maksudnya tuh kayak apa sih, kerangka ceritanya itu udah ada di situ semua kan. Iya benar, tinggal dia milih mana yang paling pas buat digambar sih. Skripnya tuh udah di situ semua sampai habis. Kerangkanya di situ, kerangkanya kan. Gila sih, otaknya udah sih, banyak sih kepalanya. Itu berarti kita sudah membicarakan One Piece kapan awal mula dan anime pertama lah gitu ya bang. Sebagaimana kita alasan mungkin beberapa kita bisa dibilang anime One Piece itu favorit bagi kita gitu. Jadi sekarang kita akan membahas suatu pokok yang betul-betul kita bicarakan ini bang. Satu tokoh sudah mati, tapi banyak yang bilang masih hidup. Tokoh ini sangat besar pengaruhnya pada zamannya dan pada negaranya. Negara nggak sih bisa dibilang, kita bilang ini ya? Atau pulau? Negara lah. Oke. Pada negaranya dan memiliki identitas atau apa bisa dibilangnya? Integritas lah pada seseorang untuk menilai dia itu seperti apa. Kira-kira ada yang tahu tuh nggak tuh dari clue-cluenya seperti itu? Apa yang mau kita bicarakan ada? Wah, di Wano banyak yang negarawan sih, hampir semua negarawan. Yang tua-tua tuh kan, ada si siapa tuh si rambut landak kan, si Motsuki Yasuye, terus si almarhum Lord Oden, terus siapa tuh yang ngajarin Luffy di penjara, Hyogoro. Oke, karena sudah mulai agak terdebat tuh kira-kira, jadi langsung saja lah ya kita akan bahas the one and only yang paling dikangeni oleh the Nine Scabbards, ya 9 pedang sarung merah, yaitu adalah tuannya sendiri, yaitu Kozuki Oden. Jadi kalau dalam membicarakan Kozuki Oden, apakah kita siap-siap akan berteori di semua ini? Siap lah. Ini nih fans-fans nih pengen mendengar nih dari berbagai manusia Indonesia. Apakah ada yang marah masih mendengar Oden masih hidup, atau ada yang marah mendengar Oden masih udah mati gitu? Nih pertanyaan biasa aja sih, kira-kira kalau ada yang kasih pertanyaan tentang masihkah hidup seorang Kozuki Oden menurut abang-abang? Ini aku ambil pertanyaan dari umum aja. Ya kalau dari suara kita mah kita udah pernah bikin tuh teorinya waktu itu. Oke.
Iya pokoknya intinya adalah Oden kayaknya kalau menurut kita ya ini kan sebetulnya banyak banget yang protes katanya kalau misalnya Oden masih hidup ya, atau bahkan bilang Oden apa yang pro sama Oden masih hidup. Sebetulnya ya namanya teori sih kan sebetulnya semua sah-sah aja kan. Gue juga kadang-kadang bingung ada orang yang protes kalau misalnya bikin teori ini itu, ya nggak sih? Cuman kalau menurut kita sendiri ya kayaknya kalau Oda Sensei itu ya itu kan kita pernah cerita juga tuh di YouTube kita pernah cerita kalau Oden ya menurut kita sih udah enggak. Menurut gue pribadi pun juga udah enggak kayaknya. Sudah mati berarti ya. Mau itu jiwa dan raga. Beda sih gimana ya kalau misal maksudnya jiwa dan raga gimana dulu nih kalau iya nggak ini anggap aja dulu kayak kalau raga ya umum gitu ya, jangan berpendapat kalau raga ya jelas lah dia udah mati. Cuman okay. kalau spirit mah kayaknya orang kayak Oden mah nggak mungkin. Pokoknya sih nggak akan mati deh. Ada suaranya agak pecah nih bang. Halo? Oh si Danu ini nih. Halo. Oke. Aman. Aman aja. Menurut Bang Danu gimana? Oh, gue dari tadi belum ngomong apa-apa sih. Nggak, maksudnya kalau dari kita kan sebenarnya kemarin udah ada peri juga. Jadi teorinya itu dikembanginnya karena banyak banget tuh yang tadi udah cerita. Halo bang, suaranya mati lagi bang. Putus gitu. Wah. Halo. Suara dia kayak robot. Robot kayak Frankie. Ya Frankie suara dia. Halo. Tadi putus mati. Halo. Kayaknya ini si Danu jadi korban IndiHome kali. Korban IndiHome ya. Oke, mungkin bisa dilanjutin Bang. Pakai internet apaan sih dia? Santai. Ya itu sih kalau masih betul-betul enggak. Oh, udah enggak. Udah balik nih anaknya. Balik. Aman. Iya, lanjut. Di podcast ini tidak ada potong-potongan, jadi mau nge-like langsung masukkan aja semua. Oke. Ya, jadi lanjut ya. Kayak kalau di teori yang kita udah kembangin kemarin sih, kita lebih ke arah Oden yang sudah mati. Kan banyak banget tuh yang bilang Oden masih hidup lah gara-gara ngeliat sosok Yamato yang mirip banget kayak Oden. Nah, kemudian dikit, iya parah banget itu teorinya. Terus kita bikin teori kalau misalnya Yamato bukan Oden aja tuh kemarin banyak banget yang dicaci maki juga ya Ram ya, ke arah kita ya. Iya, padahal kalau kita lihat kayak nggak mungkin lah, apalagi seorang Oda itu pernah ada di wawancara pas kapan ya lupa deh aku tuh dulu. Jadi tuh si Oda tuh bilang kalau dia tuh benci banget kebangkitan orang mati. Jadi kalau misalnya memang Oden sudah dimatikan di saat flashback itu nggak mungkin, itu tuh udah sangat-sangat nggak mungkin dibangkitin lagi kan, kayak anime sebelah tuh kan. Kayak iya gitu sih. Benar. Gue juga kayak jadi aneh aja gitu kalau misalnya ada. Karena nggak seru lagi gitu loh nggak sih, kayak misalkan ada orang udah mati, orang hebat udah mati terus kayak di ujung-ujung baru muncul lagi tuh kayak menurut gue sih mainstream banget ya, iya nggak sih, kayak mainstream banget, kayak baik banget anime atau nggak cuma anime deh, kayak misalnya cerita apapun, cerita superhero apapun kan kadang-kadang suka gitu, awal mati dulu atau gimana atau hilang ya kan, tiba-tiba di akhir muncul kayak nggak seru aja gitu. Iya betul. Itu Dan dia. karena Kan, iya, dan menurut gue ini kan Oden itu kan salah satu karakter yang ibaratnya dia itu berada di zaman sebelumnya, sebelum New Era itu kan. Sebelum era barunya. Jadi kayak gue lebih suka kalau misalnya bukan Oden yang hidup tapi legasinya yang hidup gitu. Legasinya gue lebih sukanya gitu sih. Ya ini teori kita ya, cuma kan ini kan perspektif masing-masing. Bisa jadi ternyata emang Oden beneran masih hidup, kan kita nggak ada yang tahu ya, cuma Oda Sensei doang yang tahu. Gitu. Jadi menurut ini raganya sudah mati, tapi jiwa and soul atau spirit itu masih ada tekadnya gitu ya. Iya. Betul. Itu kayaknya lebih seru sih, iya sih.
Betul. meneruskan lah bisa dibilang. Iya, jadi ada penerusnya gitu loh. Ibarat kata kayak anime sebelah ada bisa kita bilang sebut aja tekad api lah gitu ya. Dan kejadian memang betul kan kejadian tekad itu kan sampai dia pun menjadi cita-citanya gitu. Iya. Oke, lanjut. Jadi semua itu raganya sudah mati, sudah tidak ada jiwanya. Oke. Kembali lagi kita membicarakan Kozuki Oden. Bisa dibilang ini adalah seorang samurai yang berhati lembut. Ya tadinya biasanya kita lihat samurai itu kan yang diidentik dengan yang kejam-kejam lah gitu ya kan. Sedikit fakta dari Kozuki Oden, selain dia pewaris klan Kozuki yang legendaris, kira-kira Kozuki itu apakah memiliki suatu keluarga cabang gitu? Kan keluarga itu kan memiliki setiap masing-masing penerus-penerus kan gitu. Apakah Kozuki ini hanya sendiri berdiri gitu? Apakah ada klan yang lain gitu? Menurut abang lo semua? Gimana ya itu? Menurut lu gimana dong? Kalau dari gue sih, menurut gue kayaknya Kozuki itu bloodline-nya sendiri sih. Karena kan, betul. Karena kan kalau misalnya kita ngikutin cerita di Wano, bahkan kalau kita nonton anime yang terakhir tuh kan si Oden kan ngasal kan ngomong ke Yasui kayak besok yang jadi the next shogunnya si lu Yasui ya yang jadi next shogunnya. Terus si Yasui-nya kan kayak kaget kayak lu ngomong jangan bercanda lah gitu kan, bahasa kasarnya kan gitu kan. Jangan ngasal lah kalau ngomong gitu. Nggak ada lagi di sini yang bisa betul, nggak ada lagi yang bisa gantiin shogun selain lu gitu kan. Nah di sini juga kenapa Kozuki itu bloodline-nya benar-benar berdiri sendiri karena kan mereka itu satu-satunya yang tahu cara bikin poneglyph sama nulis bahasa kunonya itu di situ sih. Jadi memang darah pure sih mereka sih, nggak ada lagi cabang-cabang sih kalau menurut gua. Nah, menghubung bicara tentang cabang, menurut abang nggak ada gitu kan cabang-cabangnya. Nah, kalau klan Kurozumi itu apa? Kalau itu mah klan badut kayak. Nah, itu harus kita bicarakan juga tuh bang. Karena kenapa? Para fans nakama kebanyakan ini kan tahunya kan loh ada Kozuki dan Kurozumi. Namanya hampir sama tapi nggak serupa gitu. Kalau menurut gue gimana emang? Kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue sih dia kan ibarat kata kayak anime sebelah lah, kita ambil lagi gitu kan. Kalau kita membicarakan sebuah keluarga, kita ambil contoh Hyuga. Hyuga itu Kozuki. Nah gitu kan ya. Si Hiashi itu adalah ketua dari Kozuki. Atau bisa dibilang bapaknya si Oden gitu kan. Nah, si Hijashi adalah adiknya, berarti dia memiliki atau ada sangkut pautnya adik atau saudara-saudara dari ayahnya si Oden, yaitu adalah klan Kurozumi. Makanya waktu itu kalau nggak salah diceritakan pula ketika si Orochi Jijik itu Orochi Jijik itu pernah dijumpakan sama yang si nenek-nenek itu sama kakek-kakek kalau nggak salah. Oh, Higurashi sama Senemaru. Antara mereka sengaja membuat bualan-bualan cerita. Apakah memang betul Kurozumi itu ada atau enggak? Soalnya ya aku tertarik aja gitu bang. Kenapa masih mikir tuh, loh selain Kozuki apakah ada Kurozumi itu benar ada? Karena soalnya yang diceritakan nenek itu kayak benar-benar nyata gitu bang. Jadi menurut aku sih kayak ada gitu cabangnya Kurozumi gitu. Menarik sih sebetulnya, menarik sih ya. Menarik juga sih. Makanya si Orochi nangis. Ibaratnya kayak ini kayak apa sih? Pecahan lah. Kayak dua, ya kayak manga sebelah tuh ada dua klan yang apa sih? Kayak musuh bebuyutan gitu nggak sih? Iya. Masalah dari klan yang sama. Kalau sebelah kan kayak dari siapa tuh Himo, siapa sih itu yang Sage Sixpath itu? Otsutsuki Hagomuro. Hagoromo itu kan punya dua tuh kan. Akhirnya jadi Uchiha sama Senju kan. Kayaknya sih dasarnya satu gitu ya mungkin ya. Betul.
Mungkin kayak Menarik gitu sih. jadi. Menarik. Aku ngambil Menarik teorinya itu buat gara-gara si Orochi nangis, nenek itu menceritakan bahwa Kurozumi itu dibantai. Nah, makanya tidak ada satupun lagi klan-klan Kurozumi. Sisanya yaitu satu orang yang sudah mati. Yang betul-betul mati ya, yang satu lagi kita nggak tahu beneran mati apa enggak. Apakah menurut legenda Jepang ular itu kepalanya ditebas sekali apakah mati? Nah, nanti kita bicarakan soal itu, Bang. Itu menarik sih. Di chapter 988 ini nanti. Kita fokus ke Oden dulu. Jadi menurut aku mengambil dari ceritanya si Orochi nangis, klan Kurozumi dibantai sama Kozuki, dan sisanya sih yang udah mati, yaitu si pengkhianat, siapa namanya? Gue lupa anjir. Kanjuro. Kanjuro gitu sih. Gitu. Kalau menurut aku ya Bang, gitu. Kalau menurut kita sih kebetulan kemarin kita bikin video juga ya Ram ya tentang kematian palsu dari Orochi ya. Iya. Iya di situ sih kita nyeritain sih bro kayak Orochi itu sebetulnya masih belum mati, tapi dia itu lebih bikin plot di mana dia itu sebetulnya nggak mau capek-capek atau menghindari pertempuran dengan si Nine Red Scabbers ini. Akhirnya kayak lebih ke mereka biar fokus ke Kaido aja, si Orochinya bisa aja kabur atau mungkin ya pokoknya intinya dia lari lah dari battlefield lah, kayak berusaha gimana caranya dia gak terlibat lah dalam pertempuran sekarang kayak gitu sih sebenarnya sih Seperti poin layaknya utamanya. dulu dia menyerang Iyalah. Kozuki Oden dengan cara pengecut ya kan. Iya betul, karena kan dasarnya kan itu klan Kurozumi kan tipu-tipu kan. Betul. Nah, sekarang masih kita membicarakan klan Kozuki, yaitu klan yang seperti yang Bang bilang tadi bisa membaca poneglyph dan membuat poneglyph dan bisa membaca bisa dibilang apa ya, senjata kuno. Iya kan, senjata kuno itu mereka tahu. Nah, justru warisan darah klan Kozuki ini malah dibenci dan menjadi ancaman musuh bagi pemerintah dunia. Nah, menurut Abang nih, apakah ada hubungannya klan Kozuki dulu dengan kerajaan kuno? Oh, siapa nih Ram? Gue perlu nih Ram. Lu aja dulu. Nah, kalau dari kita berdua sih, kemarin kita sempat juga ya Ram ya kayak diskusi juga kayak pasti ini ada hubungannya sih klan Kozuki dengan negara Wano sama kerajaan kuno dulu sih karena iya karena kebetulan Ancient Kingdom itu kan kayaknya ya itu punya beberapa aliansi yang memang dulu itu buat namanya mungkin kayak sejenis menguasai dunia lah sampai akhirnya pemerintah dunia itu kan bergabung tuh 20 kerajaan buat ngehancurin si kerajaan kuno ini. Nah mungkin kalau dari kita berdua sih kemarin kayak sempat diskusi kayak kira-kira siapa ya? Oh, mungkin bisa aja Wano, terus sama yang di Pulau Langit tuh si Shandora juga, sama Fishman Island sih waktu itu sih. Karena nggak tahu kenapa artefak penting itu semuanya itu ada di kerajaan-kerajaan yang seperti itu sih, kayak kerajaan yang di Pulau Langit, Wano. Jadi kayaknya sih besar sih benang merah atau hubungan antara Wano terus kerajaan kuno sama kerajaan Shandora sih. Ya apalagi klan Kozuki kan dari Wano. Wano itu kan juga dari Wano dan Kozuki itu kan juga dia yang bisa memahat poneglyph kan. Pasti menurut gue sih juga hubungannya pasti benang merahnya kuat pasti ada sih. Kuat banget sih pasti. Kuat banget. Apalagi kan Oda pernah bilang deh kalau nggak salah Oda atau sahabatnya Oda ya pernah bilang kalau Wano itu tuh bener-bener berhubungan dengan akhir cerita One Piece sih. Dimana akhir cerita One Piece itu sebenarnya kan mengungkap semua misteri termasuk misterinya sejarah yang hilang tuh di Fight Century tuh si Rio Poneglyph itu kan. Betul. Nah itu kan berhubungan dengan Poneglyph banget dan satu-satunya cerita sejarah yang hilang itu kan cuma ada di Poneglyph dan Poneglyph yang bikin Wano. Udah pasti sih kayaknya Wano tuh benar-benar terkoneksi banget sama kerajaan kuno sih. Dan menurut gue juga begini sih kayak Wano itu kan
satu-satunya negara yang ini kan, yang nggak terisolasi dari pemerintah dunia gitu. yang nggak terlibat atau ada campur tangan di pemerintah dunia kan. Nah itu kan pasti ada reasonnya kenapa. Kalau menurut gue sih kayak satu, pemerintah dunia nggak bisa mengakses dia juga kan, pasti nggak bisa mengakses karena mungkin itu musuhnya pengen dikuasain juga pemerintah dunia. Cuman karena Wano itu negara yang sulit banget dipenetrasi, jadi ya pemerintah dunia nggak bisa apa-apain. Jadi kayak di isolasi lah, kayak ibaratnya kayak dibuang lah dari map dunia gitu kan. Kayaknya sih gitu sih menurut gua. Kenapa pemerintah dunia juga tidak menganggap itu juga sih menurut gua. Tidak menganggap Wano itu tidak berada di bawah pemerintah dunia juga pasti ada reasonnya sih kenapa Wano seperti itu. Nah, sebenarnya bisa itu karena dia punya benang merah kuat sama ini juga sih. Sebenarnya bisa dibilang menurut gue ya kayak gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang Wano itu kan lagi tidak dipikirkan sama angkatan laut gitu kan ya. Misalnya kan mereka lagi sibuk sama penjahat-penjahat luar sana ibarat kata gitu. Tetapi mungkin apakah gara-gara berita semenjak kayak Luffy mau menyerang Kaido dan Kaido berada di Wano, angkatan laut sekarang makin sibuk ke Wano-nya. Mereka yang tadinya sibuk di Wano akan mereka akses, malah kayak ibarat kata kayak dibilang inilah memang tujuan sebenarnya kita gitu. Kayak abang apa kan Bang Dano bilang kan gini kan, menurut abang kan Wano pun itu kan kayak kerajaan yang memiliki aliansi gitu kan ya, seperti Sandora, Fisherman Island gitu kan. Jadi menjadi salah satu bagian dari Ancient Kingdom. Nah ya gitu, misalnya salah satu Ancient Kingdom. Nah, kenapa cuma Wano Kuni yang tidak bisa diakses sama pemerintahan dunia? Kalau seandainya memang betul salah satu Ancient Kingdom itu kayak di Sandora, Fishman Island, sedangkan di Sandora atau Skypiea sama Fisherman Island itu terakses sama pemerintahan dunia gitu. Apakah memang cuma Wano yang belum mereka akses? Nah gitu deh pertanyaannya gitu. Nah, ada fakta menariknya sih sebenarnya. Kayak dulu tuh ingat gak mungkin kalau pada baca manganya itu pas di flashbacknya Oden, abis Oden keliling dunia sama Roger itu, dia tuh baru nyadar kalau negara Wano mengisolasikan diri itu juga gara-gara klan Kozuki juga. Jadi itu nenek moyangnya Kozuki Oden tuh yang nutup negara Wano justru karena takut terhadap musuh tertentu. Nah, musuhnya ini kemungkinan besar adalah pemerintah dunia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Wano ini selama ini kesannya dicuekin sama pemerintah? Sebenarnya bukan dicuekin, tapi pemerintah dunia yang nggak bisa masuk ke Wano. Karena kan ini sebenarnya fakta juga ya, pernah disebutin sama Kaido juga kalau Wano itu sebenarnya natural fortress. Jadi memang benar-benar benteng alami yang susah banget dipenetrasi dan aksesnya itu cuma dua. Aksesnya kan susah dia. Betul, bisa lewat dari air terjun apa sih itu yang air ikan koinya. Itu atau yang lewat di bawahnya air terjun juga tuh yang lewat goa-goa itu. Nah, itu kan susah tuh, itu diaksesnya kan harus pakai izinnya Kaido kalau salah. Nah, di situ sih makanya kenapa kemarin beberapa chapter terakhir itu si Kaido ngomong kalau dia pengen bikin New Onigashima Project di mana semua pemerintahan itu ada di Wano juga karena memang Wano pun juga susah dipenetrasi sama pemerintah sih. Jadi dia kayak ngerasa bebas sih kayaknya dia mau menyerang manapun tapi basicnya di Wano. Kayaknya Kaido tuh pengen ngebuat Wano jadi base-nya, bentengnya dia sih. Betul. Iya kan? Base operation lah. Iya, kayak base operation-nya dia gitu. Jadi karena satu Wano negaranya susah diakses karena itu natural fortress kan. Jadi kayaknya sih Kaido itu pengen bikin Wano jadi bentengnya dia. Kayaknya sih gitu. Nah, kalau di Wano juga banyak banget resource buat jadi senjata yang bagus-bagus. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti bisa dibilang di antara semua Ancient Kingdom, kita bilang lah salah satu lah itu makanya kerajaan kuno lah, Wano
Sandora atau Fisherman Island atau dan lain-lain gitu. Apakah negara Wano ini menjadi salah satu momok yang akan mewariskan tekad mereka? Satu, atau kedua, seperti yang Abang bilang tadi, yang kayak Oden pulang dari jalan-jalan lagi dia bilang ya Bang ya, pulang jalan-jalan. Kang Kozuki ini memang udah tahu gitu rencana busuk yang akan dilakukan pemerintah dunia kalau misalnya rencana-rencana atau rahasia-rahasia yang mereka lakukan akan terbongkar gitu. Antara satu atau dua ini sih menurut aku. Lu pilih yang mana, Ram? Kalau menurut Abang kalau ada teori yang seperti itu. You, you, you.